Nah, di sini kita dapat jika segitiga AEB siku-siku di E. Nah, ini kita tulis siku-sikunya di sini. Dan segitiga ABC itu siku-siku di C. Nah, ini siku-siku di sini, guys. Dan panjang AB 18. Kita di awal udah dapat AB-nya itu 18. Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini si P-nya itu si AE. Nah, ini P. Terus yang Q-nya itu si BC. Nah, di sini kan kita nggak tahu ya berapa nilai AE sama BC. Soalnya kita cuma tahu nilai AB-nya doang 18. Oke lah, mereka segitiga siku-siku. Tapi kan untuk menghasilkan segitiga siku-siku dengan panjang miringnya 18 itu bisa berapa aja, guys. Berarti di sini kita nggak tahu P-nya berapa, Q-nya juga berapa. Nah, kalau kita benar-benar nggak bisa dapat informasi apa-apa, berarti langsung aja jawabannya yang D atau yang keempat, yaitu dimana informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas, guys. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut untuk nomor 12. Nah, di nomor 12 ini kita ditanya apakah X kurang dari Y. Nah, kalau pertanyaannya apakah, berarti jawabannya kan antara ya atau tidak. Nah, kita cek aja. Di sini kita untuk pernyataan pertama dikasih tahu X itu banyaknya bilangan kuadrat antara 10 dan 20. Nah, di sini kita cuma dapat nilai X-nya aja. Berapa sih X-nya? Ya, kita cek aja bilangan kuadrat antara 10 dan 20 itu kan cuma ada satu ya. Siapa? Si 16. Berarti dari pernyataan 1 kita cuma dapat X-nya itu sama dengan 1. Karena yang ditanya itu banyaknya, bukan berapa. Nah, di pernyataan 1 ini udah menjawab belum sih? Tentu aja belum. Karena apa? Untuk menjawab apakah X kurang dari Y, berarti kita harus tahu nilai X dan nilai Y. Nah, di sini kan kita baru dapat nilai X-nya aja, guys. Berarti belum bisa menjawab nih yang ini. Oke. Nah, next untuk pernyataan kedua, jangan lupakan dulu pernyataan yang pertama. Nah, di pernyataan kedua kita dapat Y itu adalah banyaknya bilangan komposit antara 10 dan 20. Nah, di sini kita dapat Y-nya itu ada berapa? Nah, komposit itu kan ada 12, terus 14, 15, 16, dan 18. Ada 5 nih si Y-nya. 5. Ingat yang ditanya banyaknya ya. Nah, terus X-nya berapa? Nah, di sini kan kita nggak tahu. Dari pernyataan 2 kita cuma dapat Y-nya aja yang 5, dapat nilai Y, tapi X-nya belum dapat. Nah, ya udah, kalau berarti pernyataan kedua ini juga masih belum bisa menjawab. Nah, kalau udah sama-sama nggak menjawab, kita gabungin kedua pernyataan tersebut, guys. Tadi di pernyataan 1 kan kita dapat X-nya itu sama dengan 1. Nah, di pernyataan kedua kita dapat Y-nya itu sama dengan 5. Nah, berarti kan dari sini kita udah dapat X-nya berapa dan Y-nya berapa. Berarti kita bisa tahu apakah X itu kurang dari Y atau enggak. Nah, berarti di soal ini jawabannya yang C, di mana dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan aja nggak cukup, guys. Gimana? So easy kan? Oke, next untuk nomor 13. Nah, di sini rata-rata tryout TPS kelas eksekutif E yang beranggotakan 10 orang adalah 8. Apabila ada kesalahan input pada salah satu siswa, apakah rata-ratanya naik? Nah, di sini kan yang ditanyakan kan apakah. Berarti jawabannya itu antara ya dan tidak. Sebenarnya mau naik atau enggak juga nggak masalah. Yang penting kita tahu dia beneran naik atau enggak. Nah, di sini untuk rata-rata sendiri itu kan rumusnya sigma fx, di mana sigma fx ini itu nilai total dari semuanya dibagi sigma f, yaitu banyaknya peserta atau banyaknya anggota. Nah, langsung kita cek pernyataannya ya. Di sini nilai Sevi salah input dan diubah dari 7,5 menjadi 8,5. Nah, di sini kita tahu kan untuk si 7,5 itu masih bagian dari si fx. Nah, si 7,5-nya itu nanti bakal diganti jadi 8,5. Itu kan mengalami kenaikan ya. Berarti nanti sigma fx-nya itu naik. Sedangkan anggotanya masih tetap 10 orang. Berarti apa? Kalau semakin naik fx-nya, sigma fx-nya, kita tahu rata-ratanya juga nanti bakal semakin naik. Nah, di sini kita bisa jawab
Jadi apakah rata-ratanya naik? Ya, iya jawabannya. Oke, berarti dari sini pernyataan satu aja cukup guys. Oke. Nah, kalau misalkan kita sudah mencoba pernyataan pertama, jangan lupa masukkan juga atau dicoba untuk pernyataan yang kedua. Tapi ingat, sebelum masuk ke pernyataan kedua, kita lupakan dulu pernyataan yang pertama. Nah, di pernyataan pertama kan kita dapat kalau dia itu udah menjawab ya. Nah, untuk di pernyataan kedua sendiri, kita dapat nilai rata-rata eksekutif E yang baru adalah 8,1. Nah, di sini X bar yang baru itu 8,1, sedangkan X bar sebelumnya atau rata-rata sebelumnya sama dengan 8. Nah, di sini aja kita juga udah tahu kalau nilai mereka itu naik dari 8 menjadi 8,1. Nah, untuk pernyataan kedua itu menjawab dengan jawaban ya, berarti pernyataan kedua juga menjawab. Nah, kalau sama-sama menjawab berarti jawabannya yang D, di mana pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua juga cukup guys. Gimana? So easy kan? Oke, next untuk nomor 14. Nah, di nomor 14 ini kita masih ketemu dengan soal pernyataan guys. Sebenarnya soal ini kan soal yang relatif mudah lah ya. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini Neni membeli molen untuk dijual kembali guys. Berapa persentase keuntungan yang Neni dapat? Nah, yang ditanyakan berapa persentase keuntungan. Nah, karena pertanyaannya itu berapa, berarti jawabannya itu harus nilai konkret atau bilangan pasti. Nah, persentase keuntungan. Sedangkan persentase keuntungan atau persentase laba itu kan didapat dari laba dibagi modal dikali 100%. Nah, berarti kalau kita mau tahu berapa persentase laba, kita harus tahu labanya dan kita juga harus tahu modalnya guys. Nah, oke, langsung aja kita cek ke pernyataan pertama. Nah, di pernyataan 1, keuntungan satu bungkus molen itu sebesar 5.000. Kita masih tahu labanya, tapi laba per bungkus, belum laba total. Berarti apa? Labanya kita belum dapat, modalnya juga kita nggak ada. Nah, sini ini modalnya berapa sih buat beli molen? Kan di sini belum kita dapat ya. Berarti pernyataan satu aja belum cukup untuk menjawab guys. Nah, kalau misalkan udah kita tahu pernyataan satu nggak bisa jawab, kita next ke pernyataannya kedua. Tapi ingat, lupakan dulu pernyataan yang pertama. Oke, di pernyataan kedua kita tahu Neni ini menjual 30 bungkus. Nah, si Neni kan menjual 30 bungkus. Tapi di sini kita nggak tahu dari penjualan itu apakah Neni untung atau rugi. Nah, kalau misalkan untung berapa, ruginya juga berapa, kita kan nggak tahu. Dan modalnya juga nggak ada. Berarti apa? Labanya nggak ada, modalnya juga nggak ada. Berarti apa? Masih kita belum dapat mencari berapa persentase labanya guys. Oke. Nah, dari sini pernyataan dua juga kan sama-sama nggak bisa jawab nih. Berarti tinggal coba kita gabungin ke dua pernyataan tersebut. Nah, di sini satu bungkus molennya kan untungnya 5.000. Sedangkan Neni menjual 30 bungkus. Berarti kan untuk laba total kita dapat di mana laba totalnya itu 5.000 dikali 30 bungkus. Terus modalnya berapa? Di sini kita masih nggak tahu modalnya berapa. Berarti walaupun udah digabung, kita nggak tahu jawabannya berapa persentase keuntungannya. Berarti kalau udah kayak gini, jawabannya yang E, di mana pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan guys. Gimana? So easy kan?